Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Triani Dalimunte, NPM 201434094 kelas 3I. Legenda Batu Gantung. Kisah dari Provinsi Sumatera Utara. Panorama Batu Gantung merupakan salah satu ciri khas wisata Danau Toba. Keberadaan Batu Gantung selalu menarik perhatian para turis yang datang ke Danau Toba. Danau Toba berada di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Jika wisatawan menelusuri Danau Toba, maka akan menemukan batu gantung yang terletak di Parapat. Keberadaan batu gantung ternyata memiliki asal-muasal yang diyakini oleh masyarakat yang dikenal legenda batu gantung. Konon, pada zaman dahulu, di sebuah desa di tepi Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak gadis cantik jelita. Gadis cantik itu bernama Seruni. Selain cantik, Seruni juga anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia selalu bersikap sopan dan senang membantu orang tuanya. Suatu hari, Seruni harus berpisah dengan pemuda pujaannya yang bernama Sidoli. Tetapi Sidoli harus pergi merantau untuk mengumpulkan uang sebagai biaya pernikahan. Danau Toba dan batu-batu di sini menjadi saksi Sidoli. Berjanjilah kau akan kembali. Seruni, daku berjanji akan berjanji di tempat ini. Kita akan segera menikah. Pekerjaan ayah Seruni selain berladang juga menjadi nelayan. Akan tetapi hasil dari nelayan digunakan untuk berfoya-foya. Hingga ya Seruni terlihat utang sangat banyak. Ia tak sanggup membayarnya lagi. Hutangmu sudah terlalu banyak. Udah saatnya kau membayar sekarang juga. Jika tidak, kau juga menjodohkan Seruni dengan anak awak. Tunggu dulu, awak bicarakan dulu dengan ibu Seruni. Tidak bisa, kau sudah berjanji. Kau juga tahu kan, jika kau sudah mengingkarkan janji. Ayah Seruni bingung, ia harus menjodohkan Seruni dengan anak temannya. Hingga suatu hari, Seruni mendengar ayahnya sedang berbicara pada ibunya perihal perjodohan dirinya. Seruni menangis mendengarnya. Ia teringat janji dengan Sidoli. Bagaimana Seruni jika tidak setuju? Seruni harus dijodohkan, jika tidak, kita harus dalam bahaya. Keesokan hari, Seruni pergi ke ladang. Kali ini ia pergi sendiri ke ladang karena kedua orang tuanya ada keperluan di desa tetangga. Hanya si Toki, anjingnya, yang selalu setia menemaninya. Di ladang, Seruni hanya terdiam. Ia tidak rajin seperti biasanya. Wajahnya muram. Sesekali si Toki menggonggong untuk menarik perhatian si Seruni. Namun Seruni hanya melihat sebentar dan melamun kembali. Seruni sudah tidak tahan. Ia butuh seseorang untuk melihat seseorang. Toki, aku sangat bersedih. Aku bingung. Ayahku menjodohkanku dengan pemuda lain, sedangkan aku sudah punya kekasih. Jika aku tidak menuruti ayahku, maka ayah dan ibuku dalam bahaya. Jika aku menuruti ayahku, aku tidak sampai hati, membuat Sidoli kecewa. Aku harus bagaimana, Toki? Tangis Seruni pun pecah. Si Toki semakin bingung melihat majikannya menangis. Ia mendus-endus di pangkuan Seruni. Dengan berderai air mata, Seruni bergegas berjalan menuju Danau Toba. Si Toki pun mengikuti Seruni sampai kemanapun. Si Toki bingung dan melihat Seruni sampai ke ujung batu Danau Toba. Ketika sampai di tebing Danau Toba,
Tiba-tiba Seruni yang sedang menangis terperosok ke dalam lubang batu yang sangat besar hingga masuk ke dalamnya. Lubang yang sangat gelap membuat Seruni sangat ketakutan dan meminta pertolongan kepada si Toki. "Tolong Toki, tolong Toki." Namun Toki hanyalah seekor binatang yang tidak dapat berbuat apa-apa selain menggonggong di sekitar lubang besar tersebut. Seruni mulai putus asa. Parapat batu." Setelah Seruni berkata seperti itu, tanpa diketahui, dinding-dinding lubang batu mulai merapat. Semakin lama semakin merapat dan menghimpit tubuh Seruni. Melihat tubuh Seruni, si Toki akhirnya berlari pulang. Di rumah, orang tua Seruni baru saja pulang dari desa tetangga. Si Toki berusaha memberitahu bahwa Seruni dalam keadaan bahaya dengan menggonggong dengan tanpa henti dan mondar-mandir di sekitaran majikannya. Sadar dengan isyarat si Toki, orang tua Seruni, mereka mendengar suara Seruni dari dalam lubang. Keduanya tidak bisa menolong dan ayah Seruni meminta tolong kepada warga. Tak lama kemudian, tetangga mereka datang untuk melihat Seruni. "Pak, lubangnya terlalu dalam dan tidak tembus cahaya. Anak kita hanya terdengar suaranya parapat batu." Tanpa menjawabkan istrinya, ayah Seruni melongok ke dalam lubang. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam lubang menyusul putrinya. "Bu, pegang obor ini, aku akan menyusul ke dalam untuk menyelamatkan Seruni." "Benar Pak, lubang ini sangat dalam dan gelap." Ayah Seruni pun mengurungkan niatnya. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan goncangan besar. Lubang tersebut merapat dan tertutup sendirinya. Seruni yang di dalam akhirnya terhimpit dan tidak dapat diselamatkan. Setelah goncangan berakhir, di atas lubang yang sudah tertutup itu muncullah sebuah besar yang menyerupai seorang gadis. Batu itu menggantung di dinding tebing tepi Danau Toba. Masyarakat mempercayainya batu itu adalah batu penjelmaan dari Seruni. Masyarakat memberi nama Batu Gantung. Ucapan Seruni yang terakhir yang didengar warga Parapat dijadikan nama daerah, yaitu Kota Parapat. Kini Parapat telah menjelma menjadi salah satu kota penjelajah di Sumatera Utara.